Anda siap? Siap. Hari-hari berikutnya, para prajurit Belanda di Wehrkreuz III merasakan tekanan pada mereka sedikit berkurang. Mereka tidak menyadari sesuatu yang besar tengah dipersiapkan. Nanti kalian para pasukan menunggu di sini. Setelah ada komando dari Kolonel Bambang Sugeng, baru kita menyerang. Baik, Letkol, kami mengerti. Pertama, mempersiapkan teks berbahasa asing. Siarkan setelah serangan umum dilaksanakan. Kemudian, penyediaan obat-obatan dan pelatihan tenaga medis yang akan diterjunkan ke garis depan. Setelah itu, mempersiapkan berbekalan dan makanan para prajurit yang akan bertempur. Kita akan melakukan penyerangan pada tanggal 1 Maret. Setelah kalian bergerak menuju Yogyakarta, bersiagalah di posisi strategis di perbatasan kota. Setelah ada tanda, baru serang. Semoga kita berhasil. Serangan ini yang akan menentukan nasib bangsa dan negara kita di mata dunia. Sebelum fajar kita harus sudah sampai di sana. Mereka pasti terkejut menyambut kedatangan 2000 tamu tadi undang pagi ini. Aku sudah tidak sabar ingin memberi pelajaran ke tentara Belanda itu. Sabar sedikit, tinggal beberapa menit lagi. Hei kamu, di sana cepat. Siap, Pak. Serang! Saatnya beraksi! Merdeka! Wah, apa ini? Mendadak! Waktu tinggal, cepat! Rasakan ini. Jangan beri mereka kesempatan membalas. Awas! Mereka sudah mengepung kita. Ayo kita pergi. Mereka menyerang kami! Butuh bantuan! Mereka menyerang Yogyakarta, Kolonel von Langen! Tak bisa dipercaya. Apakah itu bisa menjadi masalah buat kita? Kerahkan bantuan dari pos-pos pertahanan sekitar. Siap, Kolonel. Ayo cepat! Dari mana saja kamu? Iya. Tampaknya kita juga punya masalah di wilayah-wilayah sekitar Yogyakarta. Bagaimana dengan Solo, Magelang, Semarang? Minta mereka mengirimkan para bantuan. Siap. Terus tembak. Kita rebut kembali Yogyakarta. Maju. Kalahkan mereka secepatnya. Siap, kami pastikan Belanda tak akan lama lagi di sini. Segera kirim bantuan ke Jakarta. Ulangi, kirim bantuan ke Jakarta. Serang mereka. Jangan sampai mereka bergabung dengan sesamanya. Cepat! Cepat! Segera ambil posisi! Kita hancurkan mereka dengan mortir! Yang punya ini. Sekarang, rasakan ini! Kali ini kita yang beraksi. Ayo, tembak terus. Bala bantuan tentara Belanda dari Magelang mengakibatkan banyak jatuh korban dari pihak TNI. Hei, awas! Gawat, mereka semakin dekat. Tembak terus! Hancurkan tank-tank itu! Sepertinya kita semakin terdesak, Pak. Bagaimana ini? Tahankan posisi. Kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Kami tidak akan menyerah. Mereka! Pasukan semakin terdesak. Rasanya kami tak mungkin bertahan lebih lama. Kami harus bagaimana, Pak? Kita coba bertahan sebentar lagi. Mereka hampir mencapai batas pertahanan kita. Sepertinya kita harus mundur! Bagaimana? Kabar terakhir dari Kolonel Van Langen di Yogyakarta. Yogyakarta diserang. Namun keadaan kembali terkendali setelah bala bantuan dari Magelang tiba. Itu membuat kita memiliki alasan untuk melakukan tindakan yang lebih keras, bukan? Saya tidak yakin, Kolonel Vanda. Mereka mengarahkan kekuatan perang hanya untuk menguasai sebuah kota selama 6 jam. Tujuan serangan ini tak hanya sekedar serangan merebut kota. Mereka mengincar sesuatu yang lebih besar. Tahan! Berjuang sampai darah penghabisan. Merdeka! Merdeka! Merdeka atau mati! Belum kapok juga kalian? Terima ini! Mereka pasti kalah dengan ini. Mana bisa kalian menang dari kami? Gawat! Sepertinya kita sudah terdesak. Kami tidak bisa bertahan lagi, Pak. Persediaan peluru kita juga hampir habis. Semua! Mundur! Ah!
Kakiku! Kalian duluan! Kita bertemu di markas! Hati-hati! Merdeka! Kami belum menyerah. Kami akan kembali. Iya! Kami pasti kembali! Merdeka! 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 Biarkan mereka istirahat. Catat siapa saja yang terluka atau meninggal. Siapa? Sabar ya Pak, semua pengorbanan kita tak akan sia-sia. Saya ikhlas kok, Pak. Demi kemerdekaan kita. Silakan, Pak. Terima kasih, Cahaya. Sementara itu, perwira-perwira TNI memberitahukan pada para wartawan asing kalau Republik Indonesia masih ada dan terus berjuang. We are Indonesian Army. Now we are taking over Yogyakarta from the Dutch troops. Kolonel TB Simatupang mengatur agar berita serangan umum 1 Maret tersiar ke luar negeri melalui pemancar radio. Indonesia Army has attacked and took over Yogyakarta from Dutch troops on March 1st, 1949. Berita itu diteruskan secara estafet ke Aceh, Burma, Singapura, India, bahkan ke New York. Tidak heran, serangan umum 1 Maret menjadi berita dunia keesokan harinya. Jika dipikir lagi, kita sebenarnya telah kalah saat militer Republik mundur dan menyusun jaringan gerilya mereka. Tidak. Saya gagal dalam mengatur strategi pertempuran hingga keunggulan pasukan kita menjadi sia-sia. Satu kehormatan Anda bertugas di bawah komando saya, Kolonel Van Dahl. Awal bulan Mei 1949, Letnan Jenderal Spoor melepaskan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Belanda di Indonesia. Indonesia terus diperhatikan dunia. PBB akhirnya berhasil memaksa Belanda kembali berunding dengan pemerintah Indonesia. Tanggal 24 Juli 1949, pasukan Belanda di Yogyakarta ditarik mundur. Semua sudah siap, Pak? Kita berangkat sekarang. Saya senang bisa bertemu kembali dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Begitupun kami. Bagaimana keadaanmu, Dirman? Tidak pernah sebaik ini. Tanggal 23 Agustus hingga 2 November di Den Haag, Belanda, diadakan konferensi meja bundar. Persetujuan antara Belanda dan Indonesia akhirnya tercapai. Secara resmi, pemerintah kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Semua itu dicapai berkat perjuangan tanpa kenal lelah dalam mempertahankan kemerdekaan, melibatkan kerja keras para prajurit, pemimpin, dan panglima, hingga rakyat biasa. Zaman baru pun tiba bagi Indonesia.